Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast. Finally, Yes, where we are being rooted in truth. and led by the Spirit. Okay, sorry we miss you guys on the last week. Betul. Kita nggak ada episode minggu lalu, saudara, karena satu dan dua hal. Tapi it's good to be back, ketemu good. dengan saudara sekalian dalam minggu ini. Dan Senang. minggu ini tema kita lagi seru banget. Betul. Dan kita juga memperhatikan apa yang terjadi di negara kita Indonesia. Dan Ya. kita mau bicara sedikit mengenai apa yang terjadi dalam kondisi bangsa kita. Judul episode ini adalah kritik, Kritis, kritis, krisis. krisis. Ah. Kritik, kritis, krisis. Krisis. 3K. 3K. Nah, kenapa kita ngomongin ini saudara? Karena ya saya rasa saudara yang menyaksikan Diomed Podcast juga pasti adalah orang-orang yang menyaksikan lewat sosial media. Berbagai macam platform apa yang Betul. terjadi di bangsa kita. Iya. Dengan kejadian di ranah hukum. Saudara ya kita beberapa waktu terakhir kita juga menyaksikan antara Polri dengan Kejaksaan Betul. yang masih terus bergulir. Kita menyaksikan mengenai penemuan kasus korupsi di MBG. Kita juga melihat kemana-mana Pertamina beberapa mulai sedikit membatasi pasokan BBM. Dan saya sendiri ketika travel ke Toraja itu kita mesti antri 1 jam untuk biosolar. Wow. Dan waktu saya balik ke Jakarta itu beberapa Pertamina sedang menunggu antrian untuk Pertamax dan Pertalite. Ada sedikit kelangkaan. Kita melihat mungkin ada beberapa pemadaman bergilir Iya. di daerah Jawa. Orang-orang berteriak, maksudnya ini hidup gak makin mudah begitu loh. Dan di tengah-tengah semua itu episode ini kita mau membahas apa peranan gereja. Itu penting banget tuh karena jangan sampai juga bukan hanya bicara tentang kondisi bangsa dan negara. Iya. Tapi juga apalagi udah jadi tren lah ya. Sekarang di sosial media akhirnya banyak orang yang saling menyerang di dalam gereja Tuhan. Karena perbedaan cara pandang, perbedaan doktrin Iya. gitu. Dan waktu kita merenungkan 3K yang disebutkan tadi, sebetulnya tiga-tiganya mencakup ada 3 dimensi yang berbeda. Kritik tentu adalah menyuarakan opini, menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran. Jadi lebih banyak bicara tentang hal-hal konkret yang bisa dilakukan secara fisik. Iya. Nah tapi kalau kita ngomong tentang kritis itu di perspektif, cara pandang, dan yang membuat akhirnya seseorang bisa kritis adalah karena ada opini pribadi, Iya. perasaan berdasarkan pengalaman. Iya. Nah yang kita juga mau bahas, jangan sampai nih kritik tidak salah, kritis tidak salah, tapi jangan-jangan kita krisis moral, krisis kasih, krisis empati. Sedangkan sebagai anak-anak Tuhan khususnya secara orang-orang rohani, saudara dan saya hidup di dalam prinsip kebenaran firman yang tidak bisa dilanggar gitu Iya, kan. betul. Dan jangan sampai akhirnya kita kebawa suasana, kebawa keadaan. Sekali lagi, kritik boleh, kritis boleh. Iya. Tapi jangan sampai kita krisis secara rohani. Nah, kalau roh kita krisis, akhirnya kita jadi pesimis, kita jadi benci, kita jadi muak, kita jadi capek. Ujungnya mencaci maki. That's it. Akhirnya kritikan dan kritisnya kita bukannya malah memancarkan Kristus, nggak taunya kita memancarkan pribadi yang satunya. Satan namanya, haleluya. Jadi saudara mungkin karena kan juga kebanyakan penonton kita kan anak-anak Gen Z nih. Yang notabene sudah digital native. Ya. Semua mereka akan bicara lewat sosial media lah, platform. Dan gak sedikit kita menemukan kadang-kadang kritikannya tuh kok Akhirnya udah bukan membahas topik tapi melampiaskan amarah. betul, kata-katanya jadi gak baik. Kata-katanya nggak baik, yang diserang malah nama baik orangnya. Yang diserang bukan pekerjaannya tetapi sudah nama baik. That's it. Personal. Personal. Begitu. Jadi dari episode ini kita juga mau bilang bukan artinya orang percaya harus diem-diem aja. Ada ayat yang kita bahas nanti ayatnya gitu loh. Dan itu udah ngomongin sebetulnya sama Tuhan Yesus di Matius 24 bahwa di akhir daripada akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan menjadi semakin dingin. Jadi itu ada krisis di dalam roh nih. Krisis secara rohani. Tapi yang lucu, tadi Pastor Dio berkata kita itu hidup di dunia digital dan sosial media. Dan kita gak mau
mundur ke belakang. Enggak. Karena social media nggak salah. Sekarang Betul. orang-orang yang tadinya dulu nggak punya channel, tidak punya sarana untuk menyuarakan opini mereka, hati mereka, aspirasi mereka. Sekarang semuanya bisa. Semuanya bisa. Mau orang yang kaya, orang yang prasejahtera, mau orang berpendidikan tinggi, atau berpendidikannya kurang tinggi dibandingkan orang lain. Mau orang di kota besar, mau orang di tempat-tempat yang terpencil. Sekarang semua bisa menyuarakan aspirasi. Ya. Dan tapi dengan makin banyaknya avenue Ya. untuk kita bersuara, Ya. sebetulnya ini juga menunjukkan kebobrokan hati manusia. Ya kan? Betul. Kalau dulu mungkin bobrok sendiri tapi nggak bisa ketahuan. Tapi dengan adanya channel-channel komunikasi yang sama sekali tidak salah, tapi itu menunjukkan kerentanan kerapuan hati manusia sebetulnya. Ya. Contoh nih ya, saya ingat banget tuh 2 tahun yang lalu, salah satu reels khotbah saya viral. Salah satunya kenapa? Karena waktu saya berkhotbah di kebaktian anak muda, saya pakai jersey sepak bolanya Kolombia. Oke. Oke. Nah, itu banyak tuh netizen yang masa khotbah pakai jersey bola, nggak menghormati Tuhan lah, pakai baju kurang tempat. Yang saya bikin ketawa kadang-kadang, minggu lalu Piala Dunia. Banyak pendeta tuh pakai baju jersey. Hampir semuanya menyarankan pakai jersey ke gereja. Kita bahkan di gereja nonton bola. Bahkan di gereja nobar, nonton bareng. Dan juga ada gembala-gembala yang pakai baju jersey pas khotbah. Bahkan menyarankan jemaatnya hari Minggu ini untuk ikut merayakan Piala Dunia. Makanya kita pakai jersey. Saya cuma ketawa gitu loh. Kenapa saya ketawa? Dalam hati saya hampir 2 tahun yang lalu gua habis dimaki-maki netizen gara-gara pakai baju bola. Tapi pas di suasana Piala Dunia semuanya pakai baju bola. Jadi kan sebetulnya apakah ada yang salah pakai baju bola? Kan enggak ya. Enggak ada yang salah. Cuman seringkali kan perspektif orang gitu. Melihat orang lain gitu. Jadi Dan itu kedua, membuat saya memang lucu. Dan memang kedua kita nggak bisa menyenangkan semua orang nggak sih? Gak bisa. Gak bisa. Apalagi netizen. Gak bisa. They Kita can gak bisa say menyenangkan whatever semua they orang. want. Betul. They can say whatever they want. Jadi itu juga menunjukkan bagaimana. Loh, sorry. Ingat gak sih pertama-tama ketika kita mulai episode podcast nih, jadi sedikit nostalgia nih. Boleh. Yang dikomentarin tuh bukan isinya. Kok bajunya pakai baju kaos ya? Betul. Saya mikir, oke, kaos salah, oke. Bajunya salah. Nanti belahan rambutnya salah gitu kan. Tapi ya itulah ya. Ya itulah. Itulah Indonesia yang kita dunia cintai. netizen. Dunia netizen. Itulah dunia digital. Tapi yang kita mau tekankan adalah Iya. jangan sampai ternyata kita itu kritis dan jago mengkritik. Tapi Kita krisis ternyata moral. Kita krisis moral. Nah itu karena yang membuat sebuah bangsa akhirnya bisa terdampak secara positif. Sebetulnya bukan hanya kritikan dan kritisnya seseorang. Iya. Tapi pastikan bahwa hidup saudara dan saya memberikan solusi. Saya masih ingat banget ketika terjadi banjir bandang yang menyebabkan tanah itu longsor banyak dan menutupi banyak daerah di daerah Sumatera. Begitu. Aceh dan Iya. sekitar itu beberapa influencer, YouTuber itu bersuara keras kepada pemerintah. Begitu. Betul. Ini mesti bergerak. Di mana pemerintah? Pertolongan, di Ya kan? mana? Bahkan beberapa influencer secara mandiri mengumpulkan donasi. Begitu. Ya kan? Dikritik sama beberapa orang, maksudnya ini bahaya nih donasi. Tapi beberapa influencer sama beberapa YouTuber itu turun betul-betul ke daerah, membawa uangnya, menyalurkan langsung. Menurut saya itu kritikan yang benar. Betul. Sembari mengkritik, dia berpikir kritis, tapi dia juga menjadi berkat di lapangan. Yes. Gitu. Maka dari episode ini kita juga mau berbicara bahwa gereja itu juga perlu bersuara. Perlu. Gitu. Saya yakin semua gereja berdoa buat Indonesia. Semua gereja berdoa buat kesejahteraan, kemakmuran Indonesia. Iya. Dan itu salah satu perintah dalam Alkitab. Berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, tempat di mana kamu kubuang. Yes. Gitu. Jadi kalau kita ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, di Jawa, di Bali, di Papua, di NTT, di Sumatera, di Bangka Belitung, dimanapun saudara berada, berdoalah untuk tempat di mana saudara ada. Karena itu respon, saudara. Itu respon. Mendoakan itu respon. Ya. Kita boleh bersuara, tapi harus dibalans dengan mendoakan. Nah ini Pastor Mike, saya mau nanya Let's nih. go. Kita ini kan orang Kristen tuh terkenal, kita ini kan pokoknya baik, kita dipersekusi
Ya, kita mendoakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, begitu kan. Seringkali perizinan rumah ibadat susah, tapi kita juga mendoakan, begitu kan. Bagaimana dengan ayat Roma 13 ayat 1 sampai 3 Pastor Mike? Saya Mari kita bacakan ya, baca dulu. saya bacakan ya. Roma Yuk. pasal 13 ayat 1 sampai 3. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang ada di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah, berarti pemerintah nih ya. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Sebetulnya kalau Pastor Dio barusan bacakan, saya melihat betapa kayanya hikmat Tuhan. Dengan kata lain, kayak Paulus lagi mau ngomong begini. Kamu jangan sampai memberontak Ya, dan akhirnya membahayakan dirimu sendiri. Sudah tahu bahwa pemerintah punya wewenang. ya, Sudah tahu bahwa setiap tindakan kita punya konsekuensi. Saya melihat kunci yang Paulus mau sampaikan kepada gereja Tuhan itu di ayat yang ketiga. Berbuat baik. ya, Bring a positive influence. Jadi bukan berarti kita itu tunduk kepada pemerintah kayak orang bodoh gitu. tunduk buta begitu. Tunduk buta gitu, enggak. Contoh ya di Alkitab. Waktu raja meminta semua orang tunduk kepada patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Ya, Hanaya, Misael, Mishael, Azaria. Azaria. Mereka nggak mau tunduk. nggak mau tunduk. Ini teman-temannya Daniel nih ya. Teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Iya. Mereka nggak mau tunduk. Nggak mau. Jadi udah jelas yang melawan kebenaran, yang melawan prinsip kebenaran, kita nggak ikut di dalamnya. Ya, Jadi we need to make a stand. Saudara dan saya tetap harus mengambil sikap. ya, Nah, Paulus berkata, kalau kamu seseorang yang berbuat baik, kamu nggak usah takut kepada pemerintah. Kamu bisa ditekan, ya. kamu bisa Dipersekusi. dipersekusi, kamu bisa dicemooh. Tapi kalau kamu berbuat baik, berarti melakukan bagianmu, melakukan apa yang benar. Nomor satu, pembelaan datang dari Tuhan. Ya. Orang kan? bisa menyalah-sangkakan kita. Yes. Kita berbuat baik pun seringkali kita juga masih menderita kok. Kadang-kadang Yes. orang berbuat baik pun masih, orang kan kesel begini, maksudnya kita ini berusaha hidup baik, berusaha hidup benar. Iya. Gitu kan. Kita kerja mau jujur, kita mau bayar pajak, kita mau melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Iya. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat emas 74 kilo begitu. Iya. Disembunyikan di beberapa kafe. Kita kan, saya melihat masyarakat tuh marah begitu. Iya. Mereka marah. Iya. Gitu. Jadi seringkali orang merasa, ini kita gimana sih? Di situ saya melihat ada pembelaan Tuhan. Karena Paulus bilang, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Maksudnya apa? Iya. Kebaikan yang ditabur pasti akan dituai. Amen. Sooner or later, karena kenapa? Baik tetap baik. Iya. Benar tetap benar. Jadi menurut saya yang Paulus katakan adalah bukan taat bodoh. Bukan taat buta. Kalau kita mau melihat dari kejadiannya Sadrak, Mesak dan Abednego, coba lihat Daniel ayat pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Raja yang sama yang menyemplungin mereka ke perapian. Raja yang sama yang harus menghukum mereka. Karena prinsip Sadrak, Mesak, Abednego yang gak bisa geser. Iya. Berkatalah Nebukadnezar, terpuji Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Loh, Iya. kok bisa? Iya. Tuh raja yang bikin ilah malah memuji Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah mau manapun kecuali Allah mereka. Ya. Ini tetap orang-orang yang berdiri di dalam prinsip. Betul. Orang-orang yang gak bergeser. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi seringkali kita mencoba, kalau bayangin ya kalau Sadrak, Mesak, Abednego
mencoba mempertahankan gitu ya. Iman mereka dengan caranya ngapa? Ngolok-ngolok Nebukadnezar, nyibir ke Nebukadnezar. Akhirnya raja yang bisa melihat Tuhannya, Sadrak Mesat Abednego udah ilfil duluan gitu. Makanya saya katakan anointing gak bikin kita gak annoying gitu loh. Anointing nggak bikin kita jadi Gak annoying. annoying. Nah orang punya urapan tapi kalau hidupnya annoying Ya orang gak ada juga gunanya, udah kesel juga. duluan gitu. Betul. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita hidup, perkataan kita. Saudara, orang itu dikasih sama Tuhan yang namanya hati nurani. Kecuali orangnya udah ketutupan abis sama kuasa kegelapan. Yang jadi pembunuh serial gitu ya. Tapi orang itu akan tahu loh, baik, benar, itu gak bisa ditutupin. Amen. Dan baik, satu hari mau orang gak mau terima. Tapi mungkin butuh bertahun-tahun untuk sadar, oh iya ya, ternyata perkataan orang itu benar. Oh iya ya, ternyata hidup orang itu berbeda. Jadi saya percaya kalau saudara dan saya mau betul-betul bawa perubahan yang positif. Kita mau bersuara boleh. Iya. Tapi pastikan suara kita itu berjalan bersama-sama dengan tindakan kita. Betul. Dan saudara lihat deh, Sadrak, Mesak, Abednego ketika dia memberikan kritik kepada raja, dia terima konsekuensi. Terima. Dalam pasal 3 ayat yang ke-17 dia berkata begini, kalau Allah kami yang kami puja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Yes. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya. Saya notice saudara, mereka sangat bersikukuh untuk tidak melanggar kebenaran firman untuk menyembah Allah lain di hadapanku. That's right. Karena itu salah satu tonggak penting dalam 10 hukum Taurat. Betul. Maka kita sebagai gereja, kita ada hal-hal yang ketika kita dipaksa untuk melanggar iman kita, Ya. harusnya kita nggak mau. Gak mau. Begitu. Itu kritikan yang bisa kita berikan secara luar biasa dari sikap kita tidak mau. Ya. Begitu. Tapi bukan berarti gereja nggak bisa melakukan tindakan konkret dengan kasih. Betul. Saudara. Betul. Ya, saya bukakan sebentar ya. Ini ada beberapa data mengenai Indonesia. Memang saya melihat dari Badan Pusat Statistik Indonesia, triwulan pertama kita ekonomi tumbuh 5,61%, puji Tuhan. Kemiskinan turun menjadi 8,25%, puji Tuhan. Ketimpangan membaik ke angka 0,363 walaupun di kota dan desa berbeda-beda. Tetapi kan kenyataannya apa yang dialami di bawah kok masih sulit. Begitu loh saudara. Ya kan saya baca lagi dari analisis BPS menunjukkan tingkat pengangguran pemuda masih sekitar 2 kali tingkat nasional. Sementara lebih daripada sepertiga pemuda yang bekerja mengalami ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaannya. Iya. Yes, saudara. Maka gereja perlu melihat apa yang bisa kita lakukan. Yes. Gitu loh. Kita mengkritik, oke. Kritis, oke. Saya rasa juga pemerintah di era demokrasi mereka juga butuh masukan konstruktif daripada pihak masyarakat. Iya. Tetapi kita juga mesti memberikan solusi. Betul. Begitu loh. Kita mesti berani kalau saudara kita sudah ngomong begitu, oke, what can we do? Gitu loh. Apa yang gereja bisa lakukan? Di tengah-tengah jemaat yang ada, kita bisa melakukan pencocokan kerjaan mungkin. Betul. Antara yang employer dengan employee, orang yang punya pekerjaan dengan yang sedang mencari pekerjaan. Kita bisa membantu pemerintah dengan apa? Membina karakter, Betul. soft skill. Soft skill. Begitu, kita bisa mendidik, mengedukasi masyarakat, kita masuk ke daerah pedesaan, tempat di mana yang mungkin masih akses pendidikan terbatas. Kita bantu buat sekolah, kita bantu membawa education supaya apa? Masyarakat Indonesia naik derajat. Dan juga bagaimana gereja bisa menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang akhirnya memampukan setiap orang percaya untuk bukan hanya menjadi orang-orang yang spiritual sifatnya mistik, tapi orang-orang spiritual yang membangun, yang jadi berkat. Saya suka itu. Ya kan? Orang-orang spiritual yang membangun bisnis-bisnis, membangun keluarga, Iya, membangun pernikahan Iya. dengan prinsip kebenaran. Iya. Mengajarkan norma-norma kerajaan Allah. Jadi saudara, sesuai dengan tagline Diomek Podcast, rooted in the word, Led rooted in by the the truth, Spirit. led by the Spirit. That's it.
Saudara, kita orang-orang yang dituntut oleh Roh Kudus, tapi ketika saudara membaca firman, saudara akan melihat orang-orang yang hidup dalam dunia nyata. Yes. Kita bergantung pada Allah Jehovah Rafa, pada Allah Jehovah Jireh, saudara. Allah yang membuat mujizat, kita sampai sekarang masih percaya Allah kita sanggup berbuat mujizat. Ya. Allah yang mau membawa revival dan kegerakan luar biasa. Ya. Tapi itu dihasilkan juga oleh orang-orang yang menjadi apa? Hidupnya berintegritas. That's it. Kita butuh anak-anak muda yang kerja tidak membawa cemoohan kepada Kristus. Betul. Kita butuh gereja-gereja yang berdampak kepada sekitar, saudara. That's right. Itu yang membawa kritik dan kritisnya kita tidak kepada krisis. That's it. Begitu loh. Tetapi kepada pengharapan. That's it. Bagaimana kritikan dan sifat kritisnya kita bukan justru menjadi pesimis tapi membawa optimisme. That's right. Gereja perlu membawa optimisme di tengah-tengah kondisi bangsa seperti ini. Kita nggak perlu menaruh bensin ke dalam api. Ya. Tapi justru kita bagaimana menghadirkan kasih Kristus, menghadirkan pengharapan di tengah-tengah seperti ini. Jadi kalau kita mau ngomong tentang kebenarannya, kita lihat bahwa orang-orang yang seharusnya melindungi negara dari korupsi ternyata korupsi juga. Kita kan nggak diminta untuk ngomong, oh pemerintahan kita baik-baik saja ya, semuanya malaikat. Enggak, itu namanya konyol, bodoh gitu kan. Iya. Tapi kita bisa menyuarakan, ini nggak benar. Dan bagaimana rakyat menyuarakan? Makanya waktu pemilihan umum jangan golput. Iya. Pilih dong. Iya. Dan juga kalau lagi ada kandidat-kandidat yang lagi mencalonkan diri, jangan masyarakat juga berkata, semuanya sama aja. Iya. Tetap masing-masing punya tanggung jawab Iya. untuk memilih dengan kecerdasan, kecermatan gitu loh. Iya. Dengan pengetahuan. Iya. Tapi di satu sisi, kalau kita juga hanya menyuarakan ketidakpuasan kita, tapi orang-orang ini sekarang masih ada di dalam pemerintahan. Iya. Tetap tanggung jawaban kita untuk apa? Berdoa. Ya. Berdoa untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berdoa supaya mereka diberikan oleh Tuhan intervensi, hikmat, kekuatan. Supaya Tuhan yang mengingatkan mereka. Tetap doa orang percaya. Itu yang memimpin di depan. Lah kalau orang percaya sendiri sudah merasa gak ada gunanya berdoa. Orang-orangnya kayak begitu. Berarti sekali lagi kita memungkiri kuasa Tuhan. Iya. Berarti ketergantungan kita lebih kepada oknum-oknum manusia dan bukan lagi Tuhan. Bisa gak kita kecewa karena perbuatan manusia? Yes, sama sekali bisa. Kita manusia. Tapi orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, itu yang akan membuat kita bisa melihat kekecewaan, tapi gak perlu kecewa gitu Iya, loh. iya. Tapi bisa melihat terus dengan optimis. Kenapa? Pada akhirnya yang memegang kendali, yang memegang kuasa, tetap Tuhan yang duduk di tahta yang maha tinggi. Maka dari podcast ini, episode ini kita menyuarakan bahwa gereja perlu memuridkan jemaat-jemaatnya. Kita perlu gereja-gereja yang kuat untuk bisa memuridkan jemaat agar mereka menjadi calon-calon pengusaha, calon pebisnis, calon PNS, TNI, Polri yang punya apa? Kasih Kristus dan apa? Betul. Karakter Kristus. Yes. Nggak ada cara lain, saudara. Gereja perlu selain berdoa, kita pemuritan. Ya. Pemuridan, saudara. Karena itulah yang Tuhan minta dari kita. Muridkanlah, Ya. jadikanlah semua bangsa muridku. Betul. Maka ketika kita mau melihat ada satu perubahan dari Indonesia, setidaknya kita ngomong dari perspektif gereja. Apa yang gereja bisa kontribusikan? Kita muridkan jemaat-jemaat kita menjadi jemaat yang dewasa rohani. Yes. Maka berarti pemimpinnya pun nggak boleh mencontohkan kehidupan yang nggak memberikan teladan. Yes. Gitu loh saudara. Yes. Supaya jangan terjadi krisis. Jangan sampai krisis. Nah, ayat yang paling terkenal kan Yeremia 29. Coba dilihat dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Yang paling terkenal ayat yang ke-7. Ya. Sampai kita melihat dikatakan usahakan kesejahteraan kota. Di kemana kamu aku buang. Kalau usahakan kan berarti ada tindakan nyata. Ya. Usahakan kan berarti ada excellence di situ ya. Ini diomongin sama orang di dalam pembuangan loh. Beginilah Ya. firman Tuhan semesta alam ayat yang ke-4. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi kira-kira ada gak orang mau dibuang? Gak ada. Lah kalau misalnya orang dibuang berarti mereka dibawa ke negara lain dengan paksa. Mana mungkin rakyat buangan suka sama pemerintah yang membuang mereka. Nggak Kan mau. gak mungkin. Nggak. Tapi dikatakan ayat yang ke-5. Dirikan rumah untuk kamu diami. Saudaraku, kalau kita cuma kritis, kita cuma akhirnya kritik, dengar. Kalau kamu anak Tuhan, hidupmu itu di tangan Tuhan. Amin. Dan kamu yang bangun hidupmu. Amin. Nggak tergantung sama policy pemerintah. Ya. Enggak. Loh Tuhan bilang, kamu dong dirikan rumah untuk kamu diami.
Nggak disuruh nunggu sampai orang baik datang bangunin rumah buat kamu. Artinya orang Kristen perlu punya mental berusaha. That's it. Begitu. Tuh, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Berarti nggak boleh males. Nggak boleh males dong. Nggak boleh males. Dan kita gini loh, tentu kan kita mau pemerintah yang pro dengan rakyat. Iya. Secara kebijakan, amin. Tapi kabar baiknya adalah kalau kita umat Tuhan, kita punya pemerintah yang lebih tinggi yang udah pro rakyat. Amen. Raja di atas segala raja. Yang bisa bikin gak ada jadi ada, yang minim bisa jadi maksimal gitu kan. Yap, dan dia adalah Bapa yang memperhatikan. Yes. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ya. Di tengah pembuangan loh. Ya, betul. Life moves on. Ya. Di tengah-tengah pemerintah yang mungkin belum seperti yang kita harapkan. Life moves on. Dengar anak-anak Tuhan di Indonesia. Ada harapan buat Indonesia. Amen. Ada harapan. Amen. Di situ baru dikatakan usahakan kesejahteraan kota kemana aku buang kamu. Berdoa buat kota itu sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Di situ saya percaya kalau saudara dan saya bukan cuma mau bersyafaat tapi bermanfaat. Maka keadaan boleh kayak apa aja Itu deh. topik episode baru tuh. Haleluya. Bersyafaat dan bukan hanya bermanfaat. bermanfaat. Haleluya. Jangan cuma doa doang gitu loh. Makanya kita kan bilang orang yang berdoa harus excellent. Orang yang berdoa menjadi orang-orang yang terima jawaban doa. Semua manusia di kolong langit ini bisa berdoa. Iya. Tapi tidak semua manusia yang berdoa mendapatkan jawaban doa. Lah kalau kita benar-benar berdoa, kita bisa dengar suara Tuhan. Kita dapat strategi dari Tuhan. Kita dapatkan hati Tuhan. Jadi orang yang berdoa hidupnya excellent, gak dibuang-buang. Mungkin seringkali karena banyak juga orang memanipulasi doa. That's it. Gitu loh. Jadi dia doa ya untuk kepentingan pribadi gitu. Ya. Atau untuk apa saya nggak tahu lah begitu. Sehingga akibatnya apa? Orang-orang tuh jadi kesel. Ini orang berdoa tapi kok hidupnya begitu. Dan begitu akhirnya loh. orang cuma bilang, ya paling saya bisa berdoa lah. Dah ilah. Kalau kamu cuma bisanya berdoa, kamu gak ngerti kuasa doa itu apa. Iya. Karena doa itu bukan kayak last resort, pencet SOS. Iya. Ya daripada gua mati, lebih baik coba SOS dulu. Mati ya mati, dijawab ya puji Tuhan. Itu bukan doa. Tapi kalau kamu berdoa, karena kamu tahu kepada siapa kamu berdoa. Amen. Iya dong. Amen. Haleluya. Mungkin ayat terakhir dari kita saudara, Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara, saya berdoa Allah yang adalah sumber pengharapan kita. Bukan pemerintah, bukan uang, bukan koneksi, bukan network kita. Tapi Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Memenuhi kita dalam segala sukacita dan damai sejahtera. Di tengah-tengah kondisi sesulit apapun hidup saudara. Di tengah-tengah kita mungkin banyak pergumulan. Ekonomi kita sedang morat-marit saudara. Atau mungkin kita sedang mengalami musim paceklik saudara. Karena ingat Indonesia sekarang El Nino nih, lagi musim El Nino Betul. nih saudara. Kekeringan. Mungkin kita panen jadi terganggu. Ya kan saudara, akan ada beberapa musim panas yang cukup ekstrim. Kekeringan cukup ekstrim. Tapi di tengah-tengah itu firman tetap berlaku. Ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam hidup Amen. saudara dan saya. Amen. Dan lewat kuasa Roh Kudus, hidup kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yes. Karena orang yang punya pengharapan, dia mampu menghadapi hari esok. Mungkin yang terakhir juga untuk melanjutkan apa yang Pastor Dio katakan. Sekali lagi ya saudara, kritik boleh. Kritis boleh. Tapi pastikan kritik dan kritismu seimbang. Yeah. Dengan compassion. Yeah. Dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Dengan hati yang penuh dengan kasih. Bukan dipicu oleh amarah. Tadi Pastor Dio ayatnya udah berkata dengan jelas. Sukacita dan damai sejahtera. Amen. Waktu kita mengkritik, waktu kita kritis. Ada sukacita atau damai sejahtera gak? Kalau isinya amarah, benci, dengki, maki. Tanpa kita sadar, akhirnya kritik dan kritis kita sudah bukan lagi yang akan membawa hasil yang baik dan benar. Tapi hanya merugikan. Oke saudara, that's it for this episode. Kami harap saudara diberkati. Seperti biasa, tolong tulis dalam kolom komen. Pertanyaan, komentar, masukan saudara. Ya. Dan klik tombol like kalau saudara diberkati. Yang belum subscribe, please subscribe the channel. That will help our channel grow. Jangan kritik Dio Mike. Haleluya. Haleluya. Oke, God bless you. See you in the next episode. Bye-bye.